teman kita dari Yes Pensi, Bapak Lenso Aspano dan teman-teman itu membantu kita sehingga mendorong sekolah-sekolah itu untuk bisa guru dan siswa itu bisa ada menulis, ada program untuk melakukan penulisan, dan kami berterima kasih ke Yes Pensi lewat Bapak Lenso dan teman-teman karena sudah bisa membantu guru-guru dan siswa kami untuk bisa ada pada kemampuan membaca dan menulis. Flow Bamora, tanah air ku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulangnya. Lebih keras lagi ya, biarpun Tanjung Teluknya jauh tapi lelusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timor, anak Timor main sasando dan menyanyi boleh lebih keras lagi, rasa girang dan badendan pulangnya. Rasa girang satu kali, rasa girang dan badendan Bapak Kadis, kira-kira bagaimana perkembangan literasi khusus di TTS sampai dikeluarkan Perda, dan juga terakhir sebentar harapannya untuk kegiatan kita mulai hari ini dan juga pada sampai rekor muri nanti. Kepada Bapak saya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh, Bapak Kadis, Bapak Moderator. Saya mohon izin untuk langsung terkait dengan literasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kadis Provinsi. Pada kesempatan ini mungkin saya sampaikan bahwa berdasarkan hasil asesmen khusus untuk tingkat SD dan SMP di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, kita tingkat literasinya itu sangat rendah. Kalau mau dikatakan kita ada di urutan paling bawah atau mungkin urutan nomor 2 dari bawah. Ini untuk literasi. Ketika saya masuk di dinas ini, saya coba pelajari tentang kemampuan literasi kita, kenapa kita sampai rendah. Kalau untuk level 5 ini dia hanya ada di kisaran mungkin 10% dari sekian banyak siswa kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada banyak anak-anak kita itu yang sudah sampai kelas 3, kelas 3, 4, bahkan ada yang ada di kelas 6 itu yang ternyata tidak bisa membaca secara lancar. Ini satu kondisi yang sangat memprihatinkan kita, sehingga kemudian kami bekerja sama dengan BPMP Provinsi NTT untuk kita coba menerapkan literasi reading camp di semua SD di Kabupaten TTS.
Sehingga kita berharap dengan adanya program reading camp yang bisa berjalan ini, maka tingkat literasi anak-anak kita itu bisa diukur mulai dari jenjang kelas 1. Jadi minimal di kelas 1 itu dia ada di level 2. Dia harus ada di level 2, dia ada di kelas 2, 3 itu dia ada di level 3 dan 4. Sehingga ketika dia ada di kelas 4 untuk mengikuti persiapan mengikuti asesmen, paling sedikit itu mereka sudah harus ada di level 5, lancar membaca dan memahami konteks. Ini yang persoalan mendasar yang menyebabkan literasi kita di TTS ini masih sangat rendah. Sehingga tantangan pertama kami itu adalah bagaimana kita meningkatkan kemampuan membaca anak-anak. Kemudian yang kedua, bagi anak-anak yang sudah punya kemampuan membaca dan literasinya sudah sangat bagus, maka kita dorong mereka untuk bisa menulis. Dan kebetulan ada banyak teman-teman kita dari Yaspensi, Bapak Lenso Asbanu dan teman-teman itu membantu kita, sehingga mendorong sekolah-sekolah itu untuk bisa guru dan siswa itu bisa ada menulis, ada program untuk melakukan penulisan. Dan kami berterima kasih ke Yaspensi lewat Bapak Lenso dan teman-teman karena sudah bisa membantu guru-guru dan siswa kami untuk bisa ada pada kemampuan membaca dan menulis. Refleksi tadi Bapak Kadis, ya. Pulang tidak harus dalam arti tempat, ya. Pulang ke dalam semangat, pulang ke dalam diri masing-masing. Cerita kedua, Bapak Kadis berdua. Suatu pagi di kota Soe, pagi menjelang siang, ada 3 anak muda, satunya sedikit tua tapi 2-nya masih muda. Mereka duduk di ruang kepala sekolah SMK Negeri 2. Kita tepuk tangan dulu untuk SMK Negeri 2. Mereka berdiskusi tentang sebuah festival literasi sebagai implementasi dari Gentabelis, Bapak Kadis. Orang pertama namanya Nifron Falo, kepala SMK Negeri 2. Orang kedua namanya Levinus Asbanu, kepala Biro Yaspensi TTS. Orang ketiga yang sementara berbicara di hadapan Bapak Ibu. Ya. Kami bercerita tentang sebuah festival yang akan kami buat di sekolah KKON Falo. Kemudian cerita itu berlanjut dengan part 2 ketika satu malam mungkin Bapak Kadis pulang dari TTU dan makan di warung yang tadi malam kita makan itu Kak Yosi, 88. Di kesempatan itu Bapak Kadis memberikan respon positif untuk apa yang didiskusikan oleh 3 orang tadi. Dan di luar dugaan saya, di dugaan kami, ternyata dukungan Bapak Kadis tidak hanya untuk SMK 2 tetapi untuk seluruh Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih sekali lagi Bapak Kadis sudah membawa apa yang kami diskusikan di satu ruangan kecil ke dalam ruangan yang besar ini, dan besok 29 nanti kita akan sempurnakan di lapangan Puspenmas. Keempat, ya. Ke Bapak Kadis menjawab pertanyaan dari Kak Rian tadi. Sesudah kegiatan ini apa Bapak Ibu? Saya tentu yakin bahwa dalam diri kita masing-masing ada pemikiran, tetapi bagi kami Yaspensi ada pertanyaan besar, apa yang akan kita lakukan sesudah pembukaan ini dan sesudah rekor muri tanggal 29 nanti. Mohon maaf Bapak Kadis, Bapak Koros dan teman-teman, ini kita open-open saja. Pengalaman kami, mungkin pengalaman kita sama. Kegiatan seperti ini dalam format yang berbeda mungkin sudah banyak kali, tetapi biasanya habis penutupan habis. Ya, kami menawarkan hal teknis saja Bapak Kadis berdua. Yang pertama, kami menggagas dan mendorong Gentabelis untuk tidak hanya di SMA SMK, tetapi izin Bapak Kadis di SD dan SMP. Dan ini kita mulai dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya, ada beberapa hal teknis yang saya sampaikan dan akan kami sempurnakan dengan Bapak Korwas. Yang pertama, kita akan mulai dari penguatan guru-guru. Mengapa guru-guru? Karena tanpa guru-guru siapa yang mau menggerakkan di sekolah? Siswa bisa juga, tetapi kelemahannya adalah mereka akan tamat terus. Jadi alangkah baiknya siswa oke, tapi lebih ke gurunya, karena guru kemungkinan besar dia akan mengajar atau menyelesaikan masa baktinya di tempat itu. Ya. Jadi pertama kita mulai dari BIMTEK guru SD, SMP dan SMA, BIMTEK Gentabelis. Nanti teknisnya kita atur. Kemudian sesudah Gentabelis kita adakan RTL atau rencana tindak lanjut dengan indikator dan juknis yang akan kami siapkan. Apakah laporannya dalam bentuk Google Form atau
video atau foto dan lain-lain. Lalu kalau kita mulai dari sekarang dalam momentum Hardiknas, Bapak Kadis, Bapak Korwas, kita bisa puncaknya di bulan bahasa nanti. Jadi sesudah RTL kita akan mengadakan lomba sekolah Gentabelis tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SMA. Kriteria lomba tentu akan kita pikirkan. Ya, saya pikir ini saja dan berjudul Ibu. Tapi saya akan ambil puisinya yang lain, judulnya Jangan Larang. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin sudah bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu selalu mekar dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Kalau Yaspensi sudah menginjakkan kaki di tanah TTS, jangan larang kami untuk terus mencintai TTS. Terima kasih.